Fakta yang jarang diketahui. Banyak orang tahu Rengas Dengklok sebagai tempat Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda pada 16 Agustus 1945. Tapi ada bagian cerita yang sering terlewat, yaitu peran seorang petani dan rumah tua yang menjadi saksi ketika para pemuda membawa Soekarno-Hatta. Mereka tidak langsung menuju markas militer. Mereka singgah di sebuah rumah milik Jiao Qisong, seorang petani keturunan Tionghoa. Rumah itu sederhana, berdinding papan dan hanya berjarak beberapa meter dari sawah. Jiao Qisong menerima para tokoh ini tanpa banyak bertanya dan menyelamatkan mereka dari kecurigaan mata-mata Jepang. Alasan Rengas Dengklok dipilih bukan kebetulan. Para pemuda memilih Rengas Dengklok karena daerah ini jauh dari pusat kota, dikelilingi sawah dan jalur irigasi, sehingga sulit diakses pasukan Jepang dengan cepat. Selain itu, di sana ada markas peta pembela tanah air yang bisa melindungi para tokoh penting. Perdebatan panas sebelum proklamasi di Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta berdebat panjang dengan para pemuda seperti Wikana dan Soekarni. Para pemuda mendesak proklamasi dilakukan segera tanpa menunggu sidang PPKI karena khawatir Jepang akan kembali menguasai situasi. Soekarno sempat menolak dengan alasan ingin menunggu kesiapan semua pihak dan menghindari pertumpahan darah. Perdebatan ini berlangsung berjam-jam hingga akhirnya dicapai kompromi. Proklamasi dilakukan keesokan harinya. Misi rahasia ke Jakarta. Sementara perdebatan terjadi, beberapa pemuda lainnya seperti Yusuf Kunto dan Subarjo bergerak diam-diam ke Jakarta. Mereka menemui tokoh-tokoh tua untuk memastikan dukungan dan menyiapkan teks proklamasi. Gerakan bolak-balik Rengas Dengklok Jakarta ini dilakukan dengan resiko besar karena patroli Jepang masih aktif. Jejak yang masih ada, rumah Jiao Qisong masih berdiri hingga kini. Meski beberapa kali direnovasi, banyak yang tidak tahu di tempat inilah Soekarno-Hatta bermalam sebelum proklamasi, ditemani udara dingin pedesaan dan ketegangan politik yang mendidih. Rengas Dengklok bukan sekedar drama penculikan, tapi momen krusial di mana perbedaan generasi, strategi, dan nyali berpadu untuk melahirkan Indonesia merdeka.